Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, dari Hotel Atlet Century Jakarta Selatan, mewakili penyelenggara mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang dalam program acara Koalisi Generasi Hijau, yaitu Forum Group Discussion dengan tema RAPBN 2022, Pro Green Economy Recovery. Iya, baiklah. Selamat datang untuk semua yang telah rekan-rekan yang telah hadir baik di platform Zoom maupun yang sudah hadir di ruang Atanaya Hotel Century, Atlet Century ya. Izinkan saya membacakan rundown pada hari ini. Rundown hari ini adalah pembukaan oleh Bapak Misbah Hasan, Koordinator Koalisi yang juga adalah Sekjen Fitra, kemudian langsung memasuki forum group discussion yang akan dipandu oleh Ibu Muktiha Sujahmun dengan narasumber Bapak Nur Saifuddin, PhD selaku analisis kebijakan ahli madya BKF Kemenq, dan Bapak Eka Chandra Buana, Direktur Perencanaan Makro dan Analisa Statistik Bappenas. Baiklah, memasuki acara pertama, sebelumnya saya ingin memberitahuan terlebih dahulu ya, bahwa sebelum mulai FGD, mohon rekan-rekan yang berada di platform Zoom untuk dapat menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kemudian juga menonaktifkan notifikasi ponsel ketika berdiskusi, dan juga diskusi ini dilakukan dengan norma yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dalam tata bahasa. Selamat datang juga bagi audiens yang berada di platform YouTube. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan dari Bapak Misbah Hasan selaku Koordinator Koalisi yang juga Sekjen Fitra. Baik, terima kasih Mbak Ditra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, tentu saja narasumber yang sudah berkenan hadir. Di sini ada Pak Nur Syarifuddin dari Badan Kebijakan Fiskal. Yang kedua ada Pak Eka Chandra dari Bappenas, tapi beliau terkonfirmasi akan terlambat sekitar 30 menit. Karena beliau masih ada acara untuk mengawal IDF, Indonesian Development Forum. Kawan-kawan semuanya yang sudah hadir di FGD kali ini, kita lakukan secara hybrid ya, ada yang hadir secara offline dan online melalui platform Zoom. Nah, FGD ini merupakan FGD pertama yang kita selenggarakan, yang kami selenggarakan atas nama Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia atau Generasi Hijau. Nah, koalisi ini sebenarnya terbentuk atas keinginan beberapa kawan-kawan yang punya satu visi untuk mendorong bagaimana pembangunan rendah karbon di Indonesia ini bisa lebih baik lagi. Karena pemerintah punya target-target yang harus dicapai hingga paling tidak 2024 yang termaktub di dalam RPJMN 2019 sampai 2024 gitu ya. Nah, saya ingin menyapa kawan-kawan yang ada di koalisi. Jadi koalisi ini tergabung beberapa lembaga nasional maupun kawan-kawan masyarakat sipil yang ada di daerah. Ada dari KOR Indonesia, Mas Faisal, ada Mas Yusdi yang juga hadir secara offline di sini dari Rumah Indonesia Berkelanjutan. Selamat sore Mas Yusdi, ada Mas Sano dari West for Change, dan ada juga Mbak Mukti Sujahmun atau Mbak Kuki dari IRID, Indonesia Research Institute for Decarbonization, dan teman-teman yang lainnya. Jadi kalau yang teman-teman daerah ini ada Pokja 30 dari Kalimantan Timur, ada Fakta Kalimantan Barat, ada Fitra Riau, dan yang lain-lain. Teman-teman yang bergerak di isu persampahan juga banyak sekali tergabung di dalam
generasi hijau ini, koalisi masyarakat sipil untuk ekonomi hijau. Nah, gerakan ini memang gerakan yang terbuka, jadi ke depan memang kita berharap anggota dari gerakan koalisi hijau atau koalisi generasi hijau ini bisa bertambah dan semakin masif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, terkait dengan tema yang akan kita bahas, RAPBN, apakah sudah berpihak kepada pemulihan ekonomi hijau? Nanti kita akan tanyakan kepada narasumber ya. Tetapi tema ini kita angkat karena momentum di bulan April, Mei, Juni sampai Agustus nanti ini momentum-momentum yang sangat krusial untuk bagaimana kita bisa mendesakkan agar APBN yang akan ditetapkan biasanya di November gitu ya, itu bisa lebih pro terhadap pemulihan ekonomi hijau. Dan ini menjadi hal yang penting karena dalam waktu dekat juga akan diselenggarakan Musrenbang Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan membahas RKP 2022, Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2022, dan di saat yang bersamaan juga saat ini Kementerian Keuangan sedang menyusun KEM PPKF atau Kerangka Ekonomi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal. Nah, ini kita akan coba tanyakan apakah kedua dokumen itu sudah terpotret ya kira-kira komitmen terkait dengan pembangunan rendah karbon. Nah, saya berbahagia sekali karena nanti diskusi akan dimoderatori oleh Mbak Kuki yang juga menjadi anggota koalisi generasi hijau ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan karena ada keterlambatan sedikit tadi ya. Saya kembalikan kepada Mbak Ditra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Misbah Hasan selaku koordinator koalisi yang juga adalah Sekjen Fitra, dan selanjutnya forum group discussion akan dipandu oleh Ibu Kuki dari Indonesia Research Institute for Decarbonization atau IRID. Dipersilakan Ibu Kuki. Oke, terima kasih banyak Mbak. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa walaupun online. Ada teman-teman sebagian yang offline juga ya, tapi karena beberapa pertimbangan saya memutuskan untuk online ini, dan juga kebetulan tampaknya bapak-bapak narasumber kita juga online kali ini gitu ya. Selamat datang Mas Nur. Mas Nur Syarifuddin ini teman saya nih di BKF. Kita sering sekali ketemu ya Mas. Dan mudah-mudahan nanti Mas Nur juga bisa berbagi dengan kita gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan sedikit juga bahwa diskusi kita pada sore hari ini kita santai aja begitu ya. Jadi santai tapi serius, atau serius tapi santai gitu ya. Supaya kita juga bisa semaksimal mungkin mendapatkan informasi, lalu juga kita usahakan bisa sebanyak mungkin kita berinteraksi dengan para narasumber gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan monggo silahkan disampaikan begitu, baik juga mungkin teman-teman yang offline gitu ya, nanti juga mungkin bisa membantu bisa menyampaikan pertanyaannya, dan tentunya juga yang online, dan mungkin nanti bisa dibantu juga teman-teman untuk yang dari YouTube-nya ya begitu ya, kalau ada pertanyaan. Nah, kita sekalian nunggu waktu buka puasa ya Mas Nur ya. Jadi tanpa berpanjang lebar mungkin seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Misbah begitu. Sebenarnya kita ingin sekali gitu mendapatkan apa ya gambaran begitu dari para narasumber kita, apakah memang isu mengenai ekonomi hijau ini sudah muncul gitu, sudah terefleksikan di dalam berbagai dokumen yang saat ini sedang dalam proses penyiapan gitu. Jadi kita karena mohon maaf saya mesti ngecek dulu apakah Pak Chandra sudah
bergabung, kelihatannya belum. Ya, karena Pak Chandra dari Bappenas belum bergabung, saya mohon izin dan minta bantuannya Mas Nur, Mas. Untuk mungkin Mas Nur bisa duluan ya, Mas ya, untuk berbagi dengan kita mengenai seperti apa sih yang dilakukan saat ini atau disiapkan saat ini juga di BKF, di keuangan, terutama di BKF. Dan juga mungkin kalau bisa disampaikan Mas, terutama tadi menjawab pertanyaan, apakah kira-kira APBN kita dan juga kedepannya ini sudah memasukkan ekonomi hijau ini atau recovery, green economic recovery begitu ya. Monggo Mas Nur, mungkin saya kalau boleh dalam 20 menit nih Mas, supaya maksimal 20, kalau bisa kurang dari 20, alhamdulillah. Monggo Mas Nur, silakan. Matur nuwun Bu Uki atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Fitra, ini kayaknya sebenarnya kumpulan para ekspert ini gitu ya, yang sangat concern terkait dengan lingkungan. Nah, ini Pak Eka Chandra sudah rawuh kayaknya Bu Koki. Ya, monggo silakan. Mohon maaf. Sugeng rawuh Pak Eka. Matur nuwun Mas. Ya, Pak Eka, Pak Chandra, nun sewu ya Pak Mas Nur dulu supaya Mas Chandra saya justru mohon maaf nih, telat masalahnya ini baru selesai Zoom. Mohon maaf. Oke, monggo Mas Nur dilanjut dulu Mas. Mohon izin Pak Eka Chandra ya. Saya mohon izin untuk share screen ya untuk jadi mungkin yang akan saya sampaikan mungkin lebih ke arah kebijakan dan juga mungkin menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah gitu ya. Jadi nanti kombinasi dari dua hal ini gitu semoga bisa cukup menjawab gitu dari beberapa pertanyaan tadi disampaikan oleh oleh Bu Koki maupun tadi Mas Misbah ya dari Fitra. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sama-sama mengetahui gitu sebenarnya harapan di tahun 2020 itu sudah cukup optimis secara ekonomi gitu ya. Tetapi dengan adanya COVID itu mengubah peta perekonomian dunia dengan sangat drastis gitu ya. Dari awalnya sudah diprediksi bahwa pertumbuhan ekonominya sudah mulai membaik sebagai dampak dari beberapa krisis ekonomi sebelumnya, gitu ya. Ternyata dengan adanya pukulan COVID ini, maka perubahannya itu sudah sangat tajam gitu. Dan dari beberapa estimasi atau forecast dari lembaga internasional gitu ya, itu menunjukkan bahwa penurunan ekonomi itu sudah cukup tajam gitu ya, dan kita bisa melihat angkanya di sini gitu ya, dari perkiraan awal di angka 3,3% gitu ya, bahkan di Oktober tahun kemarin itu 2020 itu diperkirakan sampai minus 4,4%. Itu salah satu forecast dari IMF gitu ya. Ini tentu saja mengikuti dari berbagai isu yang menyertai gitu ya. Ada transisi Brexit, ada harga minyak dunia yang mulai negatif dan seterusnya. Juga ada pemilu di mana Joe Biden diumumkan sebagai presiden Amerika Serikat yang banyak yang berharap gitu ya bahwa Joe Biden ini akan membawa perubahan terkait dengan isu-isu lingkungan, terutama isu perubahan iklim. Nah, lalu kalau kita melihat dari sisi Indonesia gitu ya, hingga April 2021 ini, kalau kita melihat kasus kumulatifnya itu sudah mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa, di mana kasus aktif hingga saat ini itu mencapai kurang lebih 100.000 jiwa, dengan pasien sembuh kurang lebih 91% gitu. Dan jumlah vaksin yang sudah didistribusikan itu
mencapai 18,5 juta dosis. Dan ini diikuti dengan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan pandemi gitu ya, dengan memberikan vaksin gitu ya secara gratis bagi seluruh masyarakat, dengan harapan gitu ya akan muncul nanti harapan baru gitu bahwa akan tumbuh gitu ya setelah masyarakatnya muncul herd immunity, diharapkan aktivitas ekonomi akan mulai berjalan kembali. Dan tentu saja gitu ya, seiring dengan pemberian vaksin, diharapkan masyarakat masih tetap menjaga diri gitu ya, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Jika kita melihat pada fokus utama pelaksanaan APBN di 2020, maka nampak bahwa pemerintah sangat concern terhadap isu kesehatan yang utama dan isu pemulihan ekonomi, gitu ya. Bapak Presiden melalui Perpres 72 tahun 2020, gitu ya, telah menetapkan beberapa hal, gitu ya, dan meskipun kondisi perekonomian menunjukkan gejala yang kurang baik, gitu ya, tetapi pada tahun 2020 pendapatan negara itu masih terkelola dengan cukup baik, gitu ya. Capaian penerimaan pajak tahun 2020 masih sebesar 89,3%, gitu ya. Dan hal ini, gitu ya, meskipun dengan kondisi pandemi, gitu ya, pemerintah sudah memberikan berbagai jenis insentif, gitu ya, untuk memitigasi dampak pandemi. Di antaranya adalah pemberian insentif perpajakan, gitu ya, juga bea masuk untuk beberapa barang yang terkait dengan kesehatan juga diberikan pembebasan, dan beberapa jenis insentif lainnya sebagai wujud respon pemerintah atas isu kesehatan. Di sisi yang lain, gitu ya, dari sisi pendapatan kepabeanan dan cukai relatif lebih baik, gitu ya, didukung dengan kebijakan tarif cukai dan pengendalian rokok ilegal yang semakin membaik. Di sisi yang lain juga PNBP karena harga komoditas yang membaik di akhir tahun 2020 juga turut menopang, gitu ya, pendapatan negara di tahun 2020. Nah, secara khusus belanja negara karena pemerintah menjalankan kebijakan realokasi dan refocusing, gitu ya, juga diekskalasi, gitu ya, untuk sebagai upaya untuk menanggulangi dampak dari pandemi, gitu, sebagai sebuah upaya counter cyclical, gitu ya, sehingga belanja pemerintah pusat meningkat 22,1%, gitu ya, dan secara keseluruhan belanja negara naik sebesar 12,2%. Di samping itu, karena kebijakan di beberapa negara ya terkait dengan penanggulangan dampak dari pandemi, mereka akan melonggarkan defisitnya, begitu ya, defisit dari target 6,34%, ternyata kita bisa mencapai hanya di 6,9% dari PDB. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa secara global maka kebijakan pelebaran di defisit ini dilakukan di berbagai negara, gitu ya, untuk tadi menanggulangi dampak COVID-19 dan upaya untuk memulihkan ekonomi, gitu ya. Meskipun demikian, kalau kita melihat data di sini, gitu ya, maka nampak bahwa defisit fiskal Indonesia ini masih masih moderat, gitu ya, dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN dan G20 lainnya. Sedangkan dari rasio utang publik Indonesia termasuk yang paling rendah, gitu ya, di mana di tahun 2020 penambahan utangnya juga masih termasuk yang paling kecil dibandingkan negara ASEAN dan negara G20. Nah, jika kita melihat dampak dari pandemi, gitu ya, kita melihat bahwa nilai ekonomi nasional yang hilang akibat pandemi di tahun 2020 itu kurang lebih 8,8%
PDB di tahun 2020 atau sekira 1.356 triliun rupiah, gitu ya. Nah, bagaimana APBN mencoba untuk menanggulanginya, gitu ya, di tahun 2020, maka respon fiskal itu adalah dalam menghadapi dampak awal dari pandemi, gitu ya. Kita melihat bahwa belanja negara dinaikkan, gitu ya, meskipun pendapatan negara terjadi penurunan, gitu ya. Lalu diharapkan di APBN 2021 maka diharapkan nantinya peran fiskal ini untuk memperkuat arah ke pemulihan ekonomi, di mana diharapkan belanja negara naik sebesar 156,5 triliun, termasuk juga penguatan program PEN sebesar kurang lebih 699,43 triliun. Nah, jika kita melihat pada bagaimana APBN mampu menanggulangi dampak pandemi COVID-19 ini terhadap isu pertumbuhan, gitu ya, kita bisa melihat di sini bahwa APBN berhasil menahan kontraksi, gitu ya, lebih dalam akibat dari pandemi COVID-19 ini. Melalui pelebaran defisit APBN 2020 hingga sebesar 6,1% tadi, dan belanja kurang lebih 2.590 triliun, gitu ya, termasuk juga realisasi PEN sebesar kurang lebih 579,8 triliun, maka kontraksi tadi, gitu ya, itu bisa ditahan, gitu ya, lebih dalam. Dan di tahun 2021 APBN dan kebijakan fiskal diupayakan untuk melanjutkan perannya sebagai alat pendorong pemulihan ekonomi nasional. Lalu bagaimana dengan tantangan pembangunan dan fiskal ke depan? Jika kita merujuk pada tantangan pembangunan, ya tentang COVID ini masih akan berlangsung, gitu ya, di mana kita juga memerlukan upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi. Dan di antara tantangan pembangunan yang lain adalah bentuk dari perubahan iklim, di mana kita mengetahui, gitu ya, dampak dari perubahan iklim ini berupa kejadian-kejadian bencana, gitu ya, yang 80% kalau nggak salah, itu ya, salah satu studi menyebutkan diakibatkan sebagai dampak dari perubahan iklim. Nah, sedangkan dari fiskal, gitu ya, kita melihat ada beberapa tantangan, diantaranya terkait dengan penerimaan yang melemah, ruang fiskal yang terbatas, gitu ya, risiko fiskal juga cenderung meningkat, gitu, karena ada beberapa pelebaran defisit, gitu ya, APBN. Oleh karena itu, gitu ya, untuk tahun 2023 sesuai mandat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka defisit kembali diarahkan untuk maksimal 3%, gitu ya, dari PDB di tahun 2023 dengan menjaga level belanja untuk operasional pemerintah dan mendorong perekonomian. Ini kalau kita membaca arah keberlanjutan kebijakan fiskal di masa pandemi, gitu ya, diharapkan tadi di tahun 2023 itu terjadi fiscal consolidation, diantaranya tentu saja kebijakan untuk menerapkan belanja yang lebih efektif dan efisien, serta pencarian sumber-sumber pendapatan baru, gitu ya, termasuk mungkin nanti bentuk-bentuk ekstensifikasi cukai maupun bentuk-bentuk pajak baru yang mungkin, gitu ya, salah satunya bisa diarahkan untuk mengadres isu perubahan iklim ini. Nah, di sisi yang lain, kita juga perlu mengantisipasi, gitu ya, kenaikan emisi pasca pandemi COVID-19 ini. Meskipun di awal pandemi kita mengalami penurunan emisi secara global, gitu ya, tetapi kecenderungan ketika ada upaya untuk recover dari sebuah krisis, gitu ya, biasanya kenaikan emisi itu akan cenderung meningkat secara drastis. Oleh karena itu, kiranya perlu kita berhati-hati, gitu ya, menjaga
tingkat laju emisi tersebut gitu ya untuk sebagai dampak dari pemulihan ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersama sudah mengetahui bahwa pemerintah sudah berkomitmen melalui NDC dan juga RPJMN bahwa pemerintah akan concern gitu ya terkait dengan upaya isu perubahan iklim ini, di mana pemerintah dengan kemampuan sendiri akan menurunkan emisi sebesar 29% atau 41% gitu ya dengan dukungan internasional. Demikian juga di RPJMN tahun 2020 hingga 2024 pemerintah sudah menegaskan bahwa program prioritas nomor 6 dari RPJMN kita adalah pembangunan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ini kita bisa melihat gitu ya secara detail kebutuhan estimasi kebutuhan pembiayaan ya dari isu perubahan iklim ini di mana diperkirakan gitu ya itu mencapai sebesar 247,3 miliar US dollar untuk mencapai target pembiayaan perubahan iklim tadi. Nah, jika kita membandingkan gitu ya jika tadi merujuk pada data BUR gitu ya, jika kita merujuk pada data roadmap NDC, maka kebutuhan total untuk mencapai target tersebut mencapai kurang lebih 3.779,63 triliun jika dengan PLTSA dan sebesar 3.776,52 triliun jika dengan RDF. Ya. Nah, untuk mengetahui kapasitas fiskal ke depan gitu ya, pemerintah Indonesia sudah melakukan kegiatan climate budgeting gitu ya, yang menunjukkan gitu ya berapa sebenarnya alokasi anggaran pemerintah untuk isu perubahan iklim ini. Mas Nur, nuhun sewu 5 menit lagi ya Mas. Wow. Nuhun sewu, monggo. Oke. Nah, dari kebijakan fiskal kita melihat bahwasannya APBN ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong transformasi ekonomi hijau gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana kebijakan di pendapatan negara dapat menjadi stimulan untuk berbagai pengembangan energi baru terbarukan gitu ya. Sedangkan di alokasi belanja gitu ya, belanja pemerintah dapat mendorong gitu ya belanja pemerintah yang rendah karbon dan berdaya iklim, sementara di aspek pembiayaannya gitu ya maka untuk mendorong pengembangan instrumen pembiayaan yang inovatif. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui gitu ya bahwa pemerintah melalui kegiatan climate budgeting sudah dapat mengetahui berapa alokasi belanja untuk isu perubahan iklim ini. Di mana mungkin kita lihat secara rata-rata gitu ya selama 3 tahun terakhir APBN itu mampu mendanai sebesar 4,3% per tahun dari total kebutuhan anggaran perubahan iklim. Kalau pemerintah pusat gitu ya alokasi mayoritas itu digunakan untuk isu mitigasi dan untuk outputnya itu sebagian besar itu untuk digunakan untuk infrastruktur hijau. Kita juga melakukan inisiasi untuk beberapa pemerintah daerah di tahun 2020 berupa kegiatan regional climate budgeting untuk 11 daerah pilot yang kita lanjutkan inisiatifnya hingga tahun ini dan mungkin rencananya beberapa tahun ke depan. Di samping itu gitu ya kita juga sudah menyediakan berbagai insentif perpajakan maupun skema KPBU untuk mendorong transformasi hijau dan investasi hijau ya. Di samping itu kita juga sudah menyediakan berbagai kebijakan transfer fiskal untuk mendukung investasi yang ramah lingkungan di tingkat daerah. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan berbagai inovasi pembiayaan termasuk Green Sukuk dan berencana untuk menerbitkan SDGs bond atau sukuk di tahun ini atau tahun depan.
ya kita bisa melihat rencana penerbitan SDGs 4 di tahun 2021 di mana ada setidaknya 2 fokus saat ini, yaitu Green Focus dan Social Focus, dan saat ini sedang dalam pembahasan terkait dengan Blue Focus. Dalam pelaksanaan dukungan untuk investasi hijau yang ramah lingkungan gitu ya, maka pemerintah juga memerlukan bauran kebijakan gitu ya, baik fiskal, moneter maupun di sektor keuangan. Maka kita harapkan gitu ya kolaborasi yang baik itu antara pemerintah dengan Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan yang masing-masing sudah sangat support gitu ya terhadap isu perubahan iklim dan lingkungan ini. Beberapa inisiatif yang saat ini sedang dalam pembahasan pemerintah, diantaranya adalah carbon pricing, gitu ya, yang diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk tadi dari konsolidasi fiskal ke depan, namun juga dapat menjadi salah satu sumber investasi pada sektor energi bersih dan energi terbarukan. Nah, mungkin terakhir gitu ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan bahwa COVID-19 ini gitu ya mampu mengubah arah perekonomian secara global, tidak hanya di Indonesia gitu ya, dan kita juga mengalami tekanan gitu ya. Namun selama ini dengan pengelolaan fiskal yang cukup prudent gitu ya, maka dampak pandemi pada fiskal dan perekonomian Indonesia cukup dapat dikembalikan gitu ya. Meskipun selama pandemi COVID-19 berlangsung, tingkat emisi gas rumah kaca sempat mengalami penurunan, gitu ya. Namun kita perlu langkah antisipasi ya, sekiranya nanti perekonomian sudah mulai recover. Oleh karena itu kita perlu memerlukan semacam kombinasi kebijakan, gitu ya, agar beberapa aspek dari baik fiskal, keuangan maupun dari tingkat sektor gitu ya bisa sinkron dan kolaboratif gitu ya dalam upaya baik pemulihan ekonomi maupun upaya untuk menanggulangi dampak lingkungan dari pemulihan ekonomi itu nanti. Mungkin demikian Bu Koki sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Nur. Tadi saya lupa memperkenalkan ya, saking semangatnya gitu untuk mulai mendengarkan apa sharing dari Mas Nur. Jadi Mas Nur atau Bapak Nur Saifuddin ini adalah analis kebijakan ahli Madya dari BKF atau di Kementerian Keuangan gitu. Nah, terima kasih banyak Mas Nur, tadi sudah banyak informasi yang disampaikan, dan saya yakin di antara teman-teman ini juga sudah banyak yang mempersiapkan pertanyaan begitu ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Dan tadi saya lihat ada Profesor Bustanul Arifin dari KSP. Selamat datang Prof. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti juga bisa menambahkan informasi atau mungkin membantu kita sama-sama juga untuk mengeksplor mengenai ekonomi green economic recovery ini. Selanjutnya mungkin saya ingin mengundang dulu Pak Eka Chandra Buana, mudah-mudahan saya nggak salah ya Mas ya. Bapak Eka Chandra Buana ini adalah Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik di Bappenas. Silahkan Pak Chandra, kita punya waktu mungkin kalau ada paparan sekitar 20 menit begitu supaya kita masih punya waktu untuk diskusi. Monggo Pak, silahkan. Terima kasih Bu Kuki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mohon maaf karena tadi sempat telat ikut dalam acara ini. Saya udah kontak Pak Misbah nih, saya WA, mohon maaf sekali. Nah, izin saya share screen untuk mempercepat ya. Saya share screen. Okay. Nah, jadi dalam hal ini sesuai dengan tema yang diminta kepada kami sebenarnya mewakili Bu Deputi Ekonomi, Bu Winnie, terkait dengan pembangunan rendah karbon pada prioritas nasional tahun 2022. Nah, bagaimana kita menuangkan itu di dalam dokumen perencanaan tadi sudah disampaikan dengan sangat baik ya dari
Mas Nur ya terkait dengan anggarannya seperti apa. Nah, kami mencoba dalam hal ini bagaimana spektrum perencanaannya. Jadi ketika kita bicara mengenai perencanaan, kita selalu berpatokan pada cita-cita kita untuk 2045. Jadi di 2045 ada beberapa 4 pilar, yaitu terkait dengan pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dan di dalam cita-cita tersebut, kita ada juga target untuk keluar dari middle income trap di tahun 2036. Dan RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045 tersebut. Dan dalam hal ini terkait dengan pembangunan rendah karbon, itu ada target nomor 4, yaitu terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan dan stabilitas ekonomi. Ini tercantum pada RPJM 2020-2024. Jadi kalau kita lihat di sininya adalah target penurunan emisi gas rumah kaca itu akan menurun hingga 27,3%. Sementara beberapa target-target yang lain juga kita koneksikan bagaimana terkait dengan penurunan terkait dengan green tersebut. Nah, setelah kita ada tadi target di RPJM, ternyata 2020 kita masuk COVID. Dan inilah yang perlu kita antisipasi, bagaimana kita melakukan adjustment di dalam sasaran-sasaran tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa COVID itu berdampak cukup signifikan pada perekonomian. Jadi Indonesia mengalami resesi untuk pertama kali sejak krisis 97-98, di mana kontraksi cukup dalam di dalam perekonomian sampai di 2,1% untuk 2020. Nah, kemudian kondisi tersebut berdampak pada pekerjaan yang hilang sekitar 2,67 juta masyarakat Indonesia terkait dengan karena dampak sebagai COVID tersebut. Nah, terkait dengan lingkungan, COVID itu mengurangi emisi di tahun 2020. Jadi dengan adanya beberapa pembatasan aktivitas dari masyarakat dan lain-lain, itu beberapa kondisi itu di sisi lingkungan membaik. Akan tetapi meskipun telah turun menjadi sekitar 29,48, adanya pemulihan ekonomi diperkirakan akan kembali meningkatkan emisi karena aktivitas mulai bergerak, perekonomian mulai pulih. Nah, disitulah mungkin tantangannya. Nah, maka tantangan ke depan adalah bagaimana kita menghadapi masalah yang lebih besar. Jadi kalau kita di sini terkait dengan COVID, ini ada resesi, ada lagi yang lebih besar, yaitu perubahan iklim. Inilah yang mungkin yang harus kita address bersama-sama dengan bagaimana kita menanggulanginya. Nah, kemudian kita bicara ke dampak kepada COVID, itu COVID mungkin tadi juga sedikit sudah disinggung ya oleh Mas Nur, ada beberapa dampak yaitu terkait dengan ekonomi, kemudian sosial dan lingkungan. Jadi kalau ekonomi mungkin ada penurunan pendapatan masyarakat, kemudian peningkatan angka kemiskinan, kemudian juga ada pengangguran, kesenjangan, dan juga terkait dengan dunia usaha dan investasi itu perlu menjadi perhatian. Karena apa? Sebesar 7% perusahaan mengalami kebangkrutan dan omset penjualan itu menurun rata-rata sebesar 45%. Kemudian investasi infrastruktur itu juga mengalami penurunan. Itu dampak COVID terkait dengan risiko ekonomi. Dan untuk yang sosial itu terjadi peningkatan risiko kekurangan gizi. Jadi 36 responden berkurang konsumsi pangannya akibat hambatan finansial. Kemudian berikutnya adalah pelayanan kesehatan esensial terkendala. Jadi beberapa 55% posyandu itu menunda layanan imunisasi dan 46% menunda layanan antenatal untuk ibu hamil. Kemudian terkait dengan penerapan PSBB dan transformasi sistem pendidikan pembelajaran jarak jauh, itu sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan dukungan teknologi untuk kualitas pembelajaran yang lebih efektif. Jadi kalau kita melihatnya, kendala itu terjadi misalkan adanya keterbatasan akses internet. Nggak usah internet, mungkin saya aja ini Zoom kadang-kadang saya matiin screen gara-gara apa? Low bandwidth connection. Itu mungkin yang perlu mendapat kita address untuk yang kedepannya. Kemudian yang menarik di sini adalah kelompok
siswa atau mahasiswa miskin itu cenderung memiliki akses internet yang lebih rendah dibandingkan kelompok kaya. Nah, ini juga kalau kita bicara pemerataan pendidikan, ini mungkin harus menjadi concern bagi kita bersama. Nah, dampak dari itu semua diperkirakan skor PISA untuk komponen membaca diproyeksikan mengalami penurunan dari 371 menjadi 355. Dan ini untuk skenario optimisnya. Itu untuk risiko sosial. Kemudian risiko lingkungan, peningkatan timbunan sampah limbah B3. Jadi beberapa gambaran jumlah limbah medis dari pandemi ini meningkat 30%. Sedangkan kapasitas pengelolaan limbah B3 medis di beberapa daerah, terutama di luar Jawa, itu masih terbatas. Kemudian berikutnya peningkatan sampah plastik medis dan peralatan medis. Itu juga mengalami peningkatan, dan yang terpenting di sini adalah peningkatan penggunaan kendaraan pribadi. Karena pandemi ini tentu saja orang akan khawatir menggunakan kendaraan umum. Apalagi ya mendingan daripada kayak kita kenapa-napa, mendingan kita menggunakan kendaraan pribadi. Dan mungkin kita juga perlu memperhatikan semprotan yang kita pakai untuk tangan-tangan itu gimana dampaknya itu bagi lingkungan. Nah, itu yang itu juga menjadi perhatian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara pandemi itu membawa perubahan pada dunia. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, ada Black Death tahun 1334, 1950, kemudian Spanish Flu, itu membuat dunia berubah. Dan kemudian kita memproyeksikan pasca COVID itu akan ada perubahan cukup besar, terutama dalam perubahan sistem kesehatan, kemudian akselerasi otomasi dan digitalisasi, peningkatan peran artificial intelligence dan big data, perubahan global value chain, dan peningkatan tren telework. Dan di sini terpenting lagi adalah yang kami garis bawahi adanya peningkatan green recovery. Jadi green recovery ini kami artikan bahwa masyarakat itu akan beralih kepada produk-produk yang dalam tanda kutip yang health. Jadi mungkin yang tadinya mungkin kita bisa makan dalam tanda kutip jorok lah ya, makan di mana-mana dan sebagainya, itu akan merubah. Mungkin ke depan kita selalu akan bawa hand sanitizer, kemudian selalu bawa semprotan macam-macam dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita hadapi pasca pandemi ini. Dan ini beberapa contoh, misalkan kita penerapan teknologi hijau, yaitu kita mulai berubah dari yang bahan berbasis fosil, coba kita berubah menjadi berbasis bahan bakar baterai. Jadi kenapa dalam hal ini terjadi adalah kalau kita masuk di dalam perubahan tersebut, itu sudah 3 yang terkena, 3 impact positif yang kita dapatkan. Pertama, di sisi industrialisasi, itu adalah menjadi pemain global dan produksi baterai. Kemudian nilai tambah semakin tinggi, termasuk penjualan. Kemudian dari sisi green economy, itu adalah efisiensi energi dan pengurangan emisi CO2. Kemudian adanya kesempatan untuk pekerjaan hijau. Kemudian di sisi SDM, itu juga kita akan lebih berdaya saing dengan adanya reskilling dan upskilling dalam desain, inovasi, produksi, dan distribusi, serta purna jual. Nah, kemudian kita contohkan untuk pariwisata. Yang tadinya kita, banyak semua wisatawan, kita masuk semua. Ini yang sebelah kiri, nah kita arahkan ke kualitasnya. Jadi yang tadinya kuantitas, kita arahkan ke kualitasnya. Dan dalam hal ini juga terkait dengan green economy. Jadi kalau kita lihat, kita lebih berorientasi pada pengalaman wisata paripurna. Jadi meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran. Spending-nya kita ingin tingkatkan. Kemudian fokus di kualitas destinasi dengan daya dukung yang berkelanjutan. Jadi tidak perlu kita menciptakan destinasi baru, tapi cukup revitalisasi destinasi unggulan yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah pariwisata kita lakukan inklusif dengan melibatkan UMKM dan masyarakat. Dan ini juga kita tentu saja akan arahkan ke efisiensi energi dan kesempatan pekerjaan hijau. Jadi kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali orang itu kayak contohnya saya sekarang lebih suka wisata alam. Misalkan hiking, kemudian jalan-jalan ke gunung dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa kita jadikan suatu trademark baru di dalam kita berwisata. Kemudian SDM berdaya saing, ini tentu saja sampai hampir sama tadi mengenai bagaimana kualitas ditingkatkan,
Itu termasuk melalui ekonomi kreatif dan digitalisasi. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa tren dunia sudah menuju ke arah pemulihan ekonomi hijau. Jadi kalau kita lihat, Jerman itu mengalokasikan contohnya 30% dari stimulus pemulihan ekonomi untuk mengurangi emisi, antara lain untuk bahan bakar hidrogen hijau, kendaraan listrik, transportasi umum. Prancis itu mengalokasikan 30 miliar euro untuk pemulihan ekonomi hijau, pemulihan hijau itu untuk pembangunan transportasi, efisiensi energi, kemudian industri, menghijaukan sektor pangan, menghijaukan sektor makanan. Kemudian Korea Selatan itu juga menginvestasikan cukup besar, yaitu sebesar 138 triliun US untuk Key New Deal yang mencakup mengenai mendorong produksi kendaraan listrik, stasiun pengisian kendaraan listrik, dan mengurangi dan serta mendaur ulang energi. Dan ini adalah kalau kita lihat contohnya European Green Deal itu adalah ada beberapa komponen, yaitu adalah menjaga dan mengembalikan ekosistem, pergeseran ke mobilitas berkelanjutan, ini mungkin yang sepeda, kemudian juga lingkungan bebas toksin dan polusi, pembangunan yang hemat sumber daya, kemudian makanan sehat, mobilisasi industri ke arah ekonomi sirkular, energi bersih, terjangkau, dan aman. Jadi dalam hal ini, melalui Green Deal, Uni Eropa berkomitmen untuk melakukan transformasi dari tinggi karbon menjadi rendah karbon, beralih menuju ekonomi sirkular, mengembalikan keanekaragaman hayati dan polusi. Nah, targetnya adalah mengurangi 50% sampai dengan 55 emisi karbon di 2030 dan zero emission pada 2050. Nah, ini targetnya cukup ambisius ya, cukup fantastis di sini. Nah, setelah kita melihat gambaran tadi, kita masuk bagaimana kita merumuskan rencana kerja pemerintah. Kebetulan sekarang kami juga tadi disebutkan juga dari rekan Mas Nur bahwa di sisi keuangan sudah menyusun rancangan untuk APBN 2022. Nah, itu basisnya adalah rencana kerja pemerintah tahun 2022 yang kami susun di Bappenas. Nah, jadi ketika kita bicara mengenai RKP 2022, itu temanya adalah pemulihan ekonomi dan transformasi struktural. Jadi kalau kita lihat di dalam tahun 2020, kita fokus pada penyelamatan ekonomi. Karena apa? Tadi disebutkan bahwa ketika pandemi itu terjadi, semua swasta itu mati semua. Nggak ada yang hidup istilahnya. Nah, satu-satunya jalan adalah melalui fiskal, yaitu yang kita sering countercyclical. Tadi Mas Nur sudah menyampaikan bahwa cukup tinggi fiskal yang dikucurkan, sampai batas defisit aja yang 3% kita waktu itu dilanggar ya Pak Mas Nur ya, dengan adanya Perpu nomor 1. Jadi kalau kita lihat tadi Mas Nur sampai 6% defisitnya. Nah, itu adalah akan difokuskan memang untuk penyelamatan ekonomi. Nah, kembali masuk ke 2021 adalah kita mulai dengan adanya vaksin yang sudah mulai didistribusikan, kemudian juga pembenahan-pembenahan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah, itu mulai kita ke arah pemulihan yang ekonomi itu seperti apa. Dan masuk ke 2022 itu adalah kita masuk ke pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Jadi ketika kita bicara 2022 adalah akan diarahkan untuk melakukan reformasi struktural untuk peningkatan daya saing. Strateginya adalah pemulihan itu ekonomi tidak hanya dikembalikan ke tingkat sebelum krisis, tetapi akan tumbuh lebih baik. Apa yang disebut tumbuh lebih baik, yaitu lebih produktif, lebih berkelanjutan, dan lebih inklusif. Nah, ada beberapa, ini yang sudah kami sampaikan di ratas juga, ada 6 strategi. Yaitu yang pertama adalah SDM, kemudian produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan terakhir adalah pemindahan IKN itu sebagai, ini bukan suatu strategi, tapi sebagai contoh bagaimana nanti ekonomi hijau itu akan diimplementasikan dalam suatu wilayah. Nah, kemudian berikutnya adalah ekonomi hijau itu tidak hanya meningkatkan ekonomi dan pencarian dalam jangka pendek, tapi untuk melindungi kesejahteraan dalam jangka panjang. Jadi kalau kita lihat ada beberapa strateginya, itu adalah seperti EBT, ekonomi sirkular, kemudian fasilitas pengolahan sampah dan B3, pertanian yang berkelanjutan dan restorasi berkelanjutan, itu diharapkan akan menciptakan peluang lapangan kerja baru.
yang lebih green dan juga investasi baru yang lebih green juga. Dan ini semua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon dan yang pada akhirnya meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan ada bacaan seperti tadi, tema RKP dan strategi dan sebagainya, kita di dalam sasaran pembangunan RKP 2022 itu adalah fokusnya yang terkait dengan lingkungan hidup adalah penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26,8 sampai dengan 27,1%. Dan kemudian dalam hal ini di dalam RKP 2022 ada 7 prioritas pembangunan, yaitu prioritas nasional, yaitu yang pertama terkait dengan ketahanan ekonomi, kemudian yang kedua adalah pengembangan wilayah, ketiga adalah terkait dengan sumber daya manusia, keempat adalah revolusi mental dan kebudayaan, PN5 adalah terkait dengan infrastruktur, dan yang keenam ini membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Dan yang ketujuh terkait dengan stabilitas politik, hukum, dan HANKAM, dan transformasi pelayanan publik. Dan 7 prioritas nasional itu diturunkan menjadi beberapa fokus pembangunan. Kalau yang ini terkait dengan rendah karbon, itu adalah yang terkait dengan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca. Jadi kalau kita lihat emisi GRK itu terhadap baseline akan turun sebesar 26,87, kemudian intensitas terhadap baseline itu 20 turun menjadi sekitar 21,54, porsi bauran EBT dan dalam energi nasional 15,7, dan kapasitas terpasang EBT kumulatif sebenarnya 13,9. Nah, fokus-fokus tadi kami turunkan juga di dalam beberapa major project. Jadi kalau kita lihat proyek prioritas strategis, dan ini yang terkait dengan lingkungan hidup itu ada 2 sebenarnya. Ada di prioritas 1 yaitu yang ada terkait dengan akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, dan yang kedua adalah ada di prioritas nasional nomor 6 yaitu pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3. Nah, mungkin itu paparan singkat dari kami, Bapak Ibu sekalian. Saya berharap mungkin paparan ini bisa kita sharing lah. Mohon masukan apabila ada pertanyaan atau respon terkait dengan sharing kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Chandra, menarik sekali dan banyak informasi ya tentunya yang bisa kita dapatkan. Semoga juga Bapak dan Ibu yang hadir bergabung di Zoom, di YouTube maupun yang offline juga bisa punya pertanyaan-pertanyaan atau mungkin usulan masukan juga gitu ya, mungkin Pak Chandra itu pasti diharapkan ya. Dan mungkin sebelum itu karena ada tadi saya sudah menyebutkan tapi karena tadi kita mengejar presentasi, mungkin saya ingin mengundang Prof. Bustanul Arifin seandainya ada masukan atau ada pertanyaan atau mungkin juga bisa sharing sedikit Prof. Bagaimana misalnya KSP di kantor KSP melihat isu green recovery ini, isu pembangunan rendah karbon juga gitu ya, karena ini yang menjadi concern kita semua tentunya. Tadi Mas Nur dan juga Pak Chandra sudah menyampaikan kemungkinan besar bahwa dengan pulihnya atau pandemi ini selesai, yang terjadi itu justru kembali gitu ya, emisi gas rumah kaca meningkat, berbagai polusi juga meningkat, dan saya rasa di sini justru pentingnya tadi itu ya Mas, green economic recovery gitu. Bagaimana upaya kita pemulihan ekonomi kita ini berjalan secara hijau gitu, supaya tadi mungkin ketakutan bahwa emisi akan melonjak itu bisa kita tekan gitu ya dengan beberapa mungkin transformasi yang bisa kita lakukan. Monggo seandainya Prof. Bustanul Arifin ada yang ingin disampaikan, silakan Prof. Saya mendengar aja. Halo? Ya, halo. Agak, ya silakan Prof. Terus saya mendengarkan aja, Oke, Mbak. siap kalau begitu. Mungkin kalau begitu saya langsung saja kepada teman-teman yang ada yang di offline, mungkin kalau ada yang punya pertanyaan. Ya nanti terakhir kira-kira advokasinya Siap. seperti apa.
Monggo, siap Prof kalau begitu. Silakan teman-teman yang offline mungkin yang ada di ruang, saya lupa nama ruangannya, yang ada di Hotel Century, silakan kalau ada. Mungkin Mas Misbah, Mas, monggo bisa memulai dulu gitu sebelum nanti saya buka floor untuk teman-teman yang mengikuti di Zoom maupun yang di YouTube. Floor aja. Oh, bergema ya. Oke, ada yang offline, ada yang mau menyampaikan ini pandangan mungkin? Kalau belum ada, mungkin kepada Bapak dan Ibu yang online, yang mengikuti melalui Zoom, silahkan kalau ada pertanyaan, jadi bisa raise hand gitu ya, secara virtual. Mungkin sembari menunggu pertanyaan yang muncul ini, karena udah sore, udah dekat maghrib, kayaknya udah perutnya sudah nggak bisa kompromi nih kayaknya, jangan-jangan. Tapi mungkin saya ingin mengundang, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan di YouTube, sebentar ya. Saya lihat catatannya dulu. Halo, mohon izin. Oh, monggo Mas Faisal, silakan. Iya, Bu Kuki, izin ya. Monggo. Saya ada pertanyaan dua. Satu mungkin tadi yang pertama saya lihat dari paparannya Mas Nur, alokasi anggaran untuk pertanian di 2020 sampai 2030 kalau tidak salah hanya sekitar 300-an miliar. Dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain itu jauh lebih tinggi ya, triliunan, ratusan triliun kalau nggak salah yang di atasnya. Nah ini mungkin pertanyaannya lebih ke Mas Nur juga dan juga mungkin ke Pak Bustanul ya yang pakarnya di pertanian. Kira-kira anggaran segitu untuk 10 tahun itu memang apakah potensinya untuk NDC hanya memang begitu gitu ya? Ataukah itu hanya karena dibatasi kemampuan anggaran saja? Tapi saya melihat perbedaannya dengan sektor-sektor yang lain begitu jauh begitu ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu yang kedua, tadi juga ada prediksi untuk pemulihan di 2021. Ada paparannya di Mas Nur juga. Mungkin Pak Chandra juga, cuman saya nggak melihat karena pas kebetulan saya lagi step out sebentar tadi. Pertanyaan saya mungkin sebetulnya apa ya yang mendasari untuk bisa memprediksikan di 2021 itu sampai lebih 5% mungkin lebih tadi ya, tolong saya dikoreksi gitu ya, karena terus terang saya juga kan ini sama-sama melakukan simulasi prediksi juga ya pertumbuhan ekonomi tahun ini, dan kalau dari pengamatan saya dari hampir semua indikator yang ada, yang paling penting misalnya konsumsi rumah tangga saja itu masih agak jauh ya sampai dengan bulan terakhir ini gitu ya. Padahal itu kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi. Jadi artinya kalau ingin melakukan atau menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ini berarti kan ada lonjakan, ada prediksi lonjakan. Salah satunya tentu saja yang paling besar adalah konsumsi rumah tangganya. Nah ini rasionalisasinya dari mana gitu? Karena kalau saya melihat hampir semua indikator belum mengarah ke sana kecuali satu, yaitu konsumsi otomotif yang dorong oleh PPNBM gitu. Begitu. Terima kasih, dua itu aja Bu Kuki. Iya, terima kasih banyak Mas Faisal. Mungkin bisa Mas Nur dulu karena tadi pertanyaannya yang banyaknya ke Mas Nur. Monggo Mas Nur. Iya, mungkin nanti untuk pertanyaan keduanya mungkin nanti bisa diulangi Mas Faisal ya. Tapi untuk yang pertama tadi angka tersebut sebenarnya kita mengambilnya 300 miliar itu dari peta jalan NDC Mas. Jadi bukan angka dari Kementerian Keuangan gitu ya. Tetapi ini mungkin kita ambil dari peta jalan NDC yang sudah disiapkan oleh KLHK. Mungkin sudah tentu saja dengan berkoordinasi dengan sektor terkait gitu ya. Jadi kalau dari analisis kita berdasarkan data climate budget tagging, memang kita belum kita mencoba untuk tidak menampilkan data per kementerian lembaganya gitu ya. Tetapi kalau kita
bisa melihat bahwa di infrastruktur fisik itu juga termasuk pertanian gitu ya, maka sebenarnya alokasi untuk infrastruktur fisik itu cukup signifikan, itu bahkan relatif mendominasi gitu ya dari alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah gitu. Jadi kalau kita bisa melihat angkanya gitu ya, sebentar saya coba cek lagi. Ini di sini ya, dengan dengan alokasi yang dimiliki yang sudah dianggarkan gitu ya, maka 66,2% anggaran perubahan iklim di pemerintah pusat itu digunakan untuk mendanai kegiatan mitigasi perubahan iklim, dan mayoritas itu digunakan untuk infrastruktur hijau gitu, Mas Faisal ya. Demikian Mas Faisal. Untuk pertanyaan keduanya mungkin boleh diulang Mas Faisal. Yang kedua tadi saya sebetulnya melihat dari grafik yang prediksi pertumbuhan ekonomi di 2021, Mas Nur. Kalau tidak salah kemarin tadi 5% ya, itu benar nggak ya? Saya agak kecil soalnya angkanya tadi saya lihat. Nah, masalahnya gini, kalau untuk mengejar 5%, nah ini potensi terbesarnya terutama di kuartal kedua ini, dan kalau saya melihat dari indikator-indikator yang ada, ini berat sekali untuk mencapai itu ya, walaupun kita berangkat dari baseline minus ya di 2020, tetap saja ini kalau ingin mencapai target itu berarti begini dalam pandangan saya, ada lonjakan besar ya dalam aktivitas konsumsi terutama yang kontributor terbesarnya. Sementara kalau kita melihat sampai dengan bulan April ini, hampir semua indikator konsumsi rumah tangga itu masih jauh sekali di bawah ekspektasi. Kecuali satu yang saya bilang tadi adalah konsumsi otomotif, tapi itu karena dorongan stimulus PPNBM. Itu sih, jadi saya pertanyaannya, apa sih sebetulnya rasionalisasinya untuk mencapai target seperti itu? Karena kalau melihat dari yang ada dan juga sampai prediksi ya di kuartal kedua dan berikutnya ini, saya rasa agak lompatnya terlalu jauh gitu. Itu Mas. Ya, terima kasih Mas Faisal. Memang angka tadi itu sebenarnya tidak hanya perhitungan dari Kementerian Keuangan ya yang memprediksi di angka sekitar 5%, bahkan kalau kita melihat prediksi dari lembaga-lembaga lain gitu, Mas Faisal ya, itu IMF itu memprediksi bahwa kita bisa tumbuh di angka 5,2% di tahun 2021 ini, meskipun OECD dan World Bank memprediksi di angka sekitar 4-4,2%. Nah, tentu saja tadi kalau kita melihat apakah kita masih optimis gitu ya dengan angka pertumbuhan 5% tadi ya, kalau dari sisi fiskal memang kita masih bekerja keras gitu ya untuk memberikan sejumlah semacam stimulan gitu ya di ekonomi ini dengan berbagai kebijakan gitu ya, termasuk insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kita tahu ya melalui PEN ini ada beberapa sektor yang dituju ya, meskipun sektor utamanya masih di sektor kesehatan gitu. Kita juga memberikan insentif untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha. Kita memberikan insentif penurunan tarif PPh badan gitu ya, dan juga insentif untuk membantu UMKM. Jadi meskipun gitu mungkin dalam waktu hingga kuartal pertama ini mungkin masih belum terlalu nampak gitu ya, tetapi upaya-upaya untuk mencapai target tersebut masih terus diupayakan oleh pemerintah jika kita melihat dari sisi fiskalnya. Gitu Mas Faisal ya. Terima kasih. Mas Nur, Pak Chandra silakan Pak kalau merespon dari pertanyaan Mas Faisal tadi, silakan. Ya, ini terkait dengan outlook ya tadi ya. Jadi gini, Mas Faisal, jadi mungkin ketika kita bicara dulu 5% ya, 5% itu sebenarnya asumsi yang ada dalam APBN 2021.
Dan kalau kita lihat waktu itu kan sebenarnya itu disusun pada saat akhir 2020. Memang pada saat di 2020 kami juga melihat bahwa kita oke 5%, tetapi kita ada risiko tekanan ke bawah. Karena apa? Karena memang ada terjadi lonjakan pandemi di awal tahun. Dan juga dengan adanya pandemi tersebut, aktivitas kan berkurang. Dan itu yang mengalami tekanan juga nanti di Q1-nya. Jadi bacaan kami adalah 5% itu iya, tetapi ada potensi risiko ke bawah memang. Dan itu tidak bisa kita hindari di situ. Dan kalau kita lihat tadi memang ketika konsumsi rumah tangga tadi sepakat ya bahwa indikatornya nggak ada yang cukup istilahnya nggak begitu baik ya. Jadi intinya kalau di sisi PDB pengeluarannya itu tekanan masih terjadi pada konsumsi rumah tangga. Karena kalau kita lihat bahwa konsumsi rumah tangga itu kan share-nya sekitar 58% tuh dari PDB. Dan ini terjadi karena masih melemah karena apa? Tadi saya sebutkan pertama adalah tingginya kasus COVID, sehingga ada kecenderungan itu menahan konsumsi. Kemudian tingkat keyakinan itu akan mungkin diperkirakan akan pulih apabila proses vaksinasi dilakukan secara lebih luas dan itu. Kemudian adanya juga terkait dengan peningkatan harga komoditas yang akan membantu peningkatan konsumsi. Itu bacaan dari konsumsi. Kemudian yang terkait dengan yang kedua, kita melihat juga terkait dengan investasi. Nah, investasi ini 2021 itu tentu saja akan dipengaruhi oleh bagaimana kita menghandle masalah pandemi ini. Investor pasti akan menunggu. Jangan sampai contohnya kayak sekarang, contoh paling ngerikan India ya. Kalau kita lihat tuh ada tsunami COVID lah seperti itu. Nah, itulah yang coba kita tahan di situ. Nah, memang dalam hal ini adalah perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kekuatan domestik itu bisa menampung investasi ini. Nah, memang di 2021 kita melihat yang masih bisa bergerak itu adalah konsumsi pemerintah. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa stimulus fiskal pasti masih akan dibutuhkan di 2021. Ya, untuk itu kami melihat bahwa mungkin fokusnya di stimulus fiskal itu PEM itu yang tadinya di awal tuh sifatnya emergensi, kita sudah mulai bergerak ke arah bagaimana pemulihan dunia usaha itu dilakukan. Kemudian kalau kita lihat di sisi eksternalnya, ekspor itu akan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global yang terutama China. China ini kan kemarin numbuhnya spektakuler ya, sekitar 18%. Dan juga Amerika itu juga sudah cukup tinggi karena dia stimulus fiskalnya untuk cukup tinggi sekitar 19 triliun kalau nggak salah itu. Nah, itu yang mungkin dorongan-dorongan itu yang bisa memberikan sinyal positif. Akan tetapi kami memang sependapat bahwa akan ada tekanan ke bawah untuk 2021. Jadi mungkin tadi disampaikan Mas Nur, 5% itu bisa, tetapi kita harus perhatikan risiko tekanan ke bawah ini. Dan nanti mungkin setelah triwulan 1 itu PDB keluar di tanggal 5 Mei, itu bisa kita lihat bacaannya lebih jelas. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Chandra. Dan ini karena yang di Zoom juga belum ada pertanyaan lagi, jadi ada satu pertanyaan yang di YouTube begitu ya. Jadi ini pertanyaannya dari Pak Ahmad Taufik. Jadi bagaimana ini menanyakan respon dari para narasumber. Bagaimana pendapat narasumber, karena sebetulnya sekarang ini masih ada pendapatan negara yang bersumber dari industri ekstraktif, sehingga nilainya itu hanya diukur dari eksploitasinya, tapi tidak dilihat dari dampaknya gitu ya, terutama terhadap karbon. Lalu ada pertanyaannya ada dua rupanya. Pertanyaan yang keduanya, bagaimana mendorong belanja berbasis kinerja ekologi gitu, termasuk transfer ke daerah. Nah ini monggo ke Mas Nur dulu atau ke Pak Chandra dulu nih? Mungkin belanjanya Mas Nur kali ya, belanja tuh. Yang rajin belajar kayaknya Mas Nur emang. Silakan Mas. Kalau saya ngawang-ngawang Bu. Silakan Mas Nur, monggo. Memang tadi pertanyaan yang pertamanya terkait dengan industri ekstraktif itu ya. Memang kita masih menyadari terkait dengan
hal tersebut gitu. Makanya saat ini gitu ya, pemerintah sedang berusaha untuk menggulirkan gitu ya kebijakan terkait dengan nilai ekonomi karbon ini yang diinisiasi oleh KLHK gitu ya, di mana harapannya nanti kita mampu menginternalisasikan lah gitu ya ongkos-ongkos eksternalitas tadi ke dalam biaya-biaya termasuk ya nantinya harapannya aspek lingkungan dalam hal ini adalah karbon gitu ya. Nah, dengan kita bisa mengadres isu itu harapannya tadi kalau kedepannya gitu usaha-usaha yang mungkin mengeksploitasi alam dan lingkungan mereka juga harus mulai menghitung gitu ya kira-kira berapa sebenarnya investasi yang diperlukan. Mereka akan membuat perhitungan opportunity cost itu ya antara investasi yang mereka harus keluarkan gitu ya dibandingkan dengan misalnya biaya ketika mereka harus menginternalisasi biaya eksternalitas tadi. Terus ya terkait dengan kue kalau mau ambil aja. Terkait dengan transfer berbasis ekologi tadi sudah sedikit kita sampaikan gitu ya terkait dengan beberapa instrumen fiskal gitu ya terkait dengan diantaranya gitu ya ada DBH sumber daya alam gitu ya itu ada SDA kehutanan dan panas bumi, lalu juga ada DAK fisik itu ya dan juga DAK non fisik untuk pengelolaan limbah gitu ya dan termasuk juga DID untuk pengelolaan sampah. Untuk saat ini kita juga sedang merumuskan gitu ya kebijakan bersama terkait dukungan untuk pengelolaan PLTSA sampah di beberapa kota tujuan gitu, kota yang sudah terpilih. Nah, beberapa inisiatif tadi gitu ya, tentu saja kita masih berusaha untuk menggali kembali gitu ya berbagai alternatif dukungan fiskal untuk daerah gitu ya. Utamanya kita harapkan nanti ada satu pola dukungan kebijakan gitu ya untuk mensupport pemerintah daerah dalam menangani isu lingkungan ini gitu. Namun yang patut kita perlu persiapkan ya tentu saja perlu kajian yang mendalam nantinya. Di samping itu kita juga perlu mengetahui kira-kira indikator-indikator apa yang bisa dijadikan dasar oleh pemerintah untuk memberikan pola dukungan tadi gitu. Mau misalnya bentuknya dalam bentuk insentif, tentu saja kita memerlukan semacam indikator yang bisa dipakai bersama antar daerah atau pola dukungan yang lain baik bentuknya DAK maupun pola dana transfer fiskal yang lainnya. Nah, tentu saja gitu ya kita masih mencoba untuk menyiapkan rekomendasi kebijakan tadi melalui berbagai studi yang terus kita siapkan, termasuk diantaranya tentu saja upaya kami melalui kegiatan RCBD Regional Climate Budget untuk mendorong gitu ya inisiatif pemerintah daerah dan juga mengenali alokasi belanja di tingkat daerah gitu ya terkait dengan isu perubahan iklim ini, di mana harapannya ke depan gitu ya selain kita juga bisa memberikan semacam rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah terkait dengan alokasi penganggaran yang mendukung isu perubahan iklim dan lingkungan, kita juga berharap bahwa nanti kita bisa menghubungkan atau men-channeling dukungan sumber pendanaan internasional tadi ke proyek-proyek yang dilaksanakan di daerah. Tentu saja kita perlu penyiapan yang lebih kuat lagi gitu ya, baik kapasitas maupun hasil analisisnya. Demikian Bu Tuki. Siap. Terima kasih banyak Mas Nur.
Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Waktu kita juga nggak terlalu banyak, tapi ada satu pertanyaan di chat box. Tapi saya mengundang Mas Faris deh mungkin untuk bisa menyampaikan langsung lebih padat, yang lebih ngerti pertanyaannya. Buat Pak Chandra sini, Mas Faris bisa. Oke, silakan Mas Faris. Baik, Bu Oki. Mohon maaf Pak Chandra. Saya tadi izin menyampaikan lewat chat. Ini karena sambil ngasuh anak nih jaga. Menjelang buka puasa mamanya sibuk. Ini Pak, saya sudah di chat juga ya. Intinya sih dari hasil penelaahan kita Pak, terutama terhadap kebijakan dari Kemenkop UMKM, lalu juga hasil kita diskusi dengan asosiasi yang dalam anggota asosiasi tersebut ada UMKM persampahan. Nah, jadi kebanyakan sih mereka masih belum merasa ada perhatian khusus atau prioritas khususnya di UMKM persampahan. Padahal UMKM persampahan ini punya kalau ke depannya kita prioritaskan support ke pembangunan nasional bisa cukup signifikan Pak, dari pengurangan karbonnya, lalu juga target Jaksranas juga yang di Perpres ya, lalu juga dalam konteks UMKM mereka juga bisa jadi mendukung lah ya upaya pemerintah untuk mendorong UMKM jadi lebih berdaya saing lebih banyak lagi ke depannya. Nah mungkin ini saja Pak dari arahan Bappenas, dan mungkin dengan kebijakan Kemenkop UMKM itu ke depannya seperti apa, dan alhamdulillah tadi saya lihat di RKP 2022 juga bagus sekali Pak ya fokusnya ke UMKM dan juga ke ekonomi hijau, termasuk juga ada fasilitas limbah B3, dan harapannya itu juga bisa semakin memperkuat ya sektor daur ulang UMKM persampahan ke depannya. Nah harapan kita Pak, UMKM persampahan karena udah membantu pemerintah dalam mengurangi sampah, mengolah sampah, teman-teman UMKM persampahan berharap ada pengecualian prioritas khusus Pak untuk UMKM persampahan ini, kemudahan-kemudahan mendapat stimulus fiskal, sepertilah kita katakan LPDB, atau juga mungkin ada support-support lain, insentif dari pemerintah, itu bisa ada kebijakan khusus Pak. Ya, mungkin itu Pak sedikit mewakili aspirasi teman-teman UMKM persampahan. Terima kasih Pak Eka Chandra Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak Chandra. Ya, terima kasih Mas. Jadi memang UMKM itu kalau kita lihat di dalam grand design-nya juga itu tetap kita prioritaskan Pak. Jadi kita prioritaskan terutama ya sampah tadi, dan itu sebenarnya sudah masuk Pak di dalam RKP itu. Jadi di dalam pemulihan ekonomi itu ada dua hal sebenarnya UMKM yang terkait dengan lingkungan. Yang pertama mengenai sampah, yang kedua mengenai mangrove di situ. Itu sudah coba kita masukkan di dalam bagaimana kita melakukan pemulihan ekonomi. Tapi terima kasih tadi sudah diingatkan lagi, dan insya Allah itu sudah masuk Pak. Itu sih kali Bu yang terkait dengan tadi respon dari Mas Faris. Thank you. Oke. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Faris juga, ini jadi mengangkat real case di lapangan nih. Terima kasih Pak Chandra dan Mas Nur juga atas sharingnya di sore hari ini. Sebenarnya sih seru juga kalau kita bisa diskusi lebih panjang gitu ya. Cuma kalau melihat waktu memang agak mepet begitu. Dan saya ingin mengundang Prof. Bustanul Arifin. Mungkin Prof. kalau bisa share karena memang waktu kita juga agak terbatas karena menjelang maghrib. Monggo Prof. silakan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pakai video karena masalah. Saya terima kasih, apresiasi diskusinya teman-teman Fitra, kemudian para narasumber, Pak Nur, Pak Chandra. Ada beberapa hal yang ingin saya catat karena ini tugas kita bersama ya. Jadi NDC kita itu saya kurang yakin apakah jadi dikirim ke UNFCCC apa tidak. Karena kemarin tahun lalu ya berarti ya sebelum pandemi, sebelum ada keputusan untuk penajaman atau refocusing anggaran, kita sudah menyelesaikannya ya. Tapi saya kurang yakin apakah jadi dikirim apa tidak, dan sepertinya kalau jadi dikirim supaya wise kita perlu merevisi karena sejak pandemi ini semuanya sudah berubah. Ya, jangan sampai orang-orang di sana di UN, di UNFCCC menganggap bahwa kita stick pada pada proposal awal. Proposal awal itu pada waktu itu kondisi belum orang masih awal ya, masih Mei apa April gitu lupa. Kita tidak menyangka COVID akan separah ini. Jadi apapun jadi dikirim apa tidak,
sepertinya kita, Mas Misbah terutama teman-teman di Fitra, untuk cari gali lagi dari konsep NDC yang sudah diputuskan tempo hari khusus untuk rencana pengendalian perubahan iklim ya. Kemudian yang kedua, setahu saya juga Perpres yang dicanangkan untuk itu kayaknya sih belum jadi deh. Kita bikin Perpres tentang nilai ekonomi karbon ya, dalam untuk konteks itu, untuk low carbon itu. Sementara kita paham nggak kepikir itu orang fokus pada pengendalian COVID dan pemulihan ekonomi. Nah, kalau Perpres mungkin bisa kita mulai bahas lagi, tapi tentu perlu penyesuaian dong. Nah, PR kita para analis, PR teman-teman BKF, apakah perlu ada skenario perubahan terhadap target awal itu dengan kondisi begini? Kita harus pasti juga dong, kalau iya, apa tetap 21%, 46% itu apakah kita mau merevisi, kalau tidak seperti apa, kalau ya seperti apa, kayaknya itu tetap jadi PR kita loh, kita harus come up untuk sampaikan kepada publik. Yang terakhir ada agak mikro sedikit, yang terakhir ini karena tadi banyak sekali inisiatif, baik yang dimasuk di PEN, maupun di luar PEN, bahwa sektoral atau tidak sektoral, ada yang UKM inisiatif. Kemudian yang mikro ini juga PR kita ya harus diselesaikan juga, bahkan mungkin dimulai dipilah, ada analisis yang memilah dari PEN tahun lalu dan PEN tahun ini yang khusus sudah dinikmati oleh UKM yang fokus ke hijau. Tadi yang persampahan, yang termasuk yang pembangunan pertanian, kalau ada mitigasi adaptasi baru, kayaknya analisis ini, kemampuan analisis ini juga perlu disampaikan juga pada teman-teman jaringan, terutama yang bergerak di bidang hijau, karena perubahan-perubahan ini setidaknya kalau apapun menjadi catatan sejarah lah dari perkembangan kita, kesulitannya dan seterusnya dan target-targetnya. Baru setelah itu yang terakhir kita kawal untuk menyampaikannya, diseminasinya secara bersama-sama, baik kepada teman-teman CSO maupun kepada teman-teman pemerintah daerah, karena program yang lain juga banyak yang memerlukan perhatian juga. Mungkin begitu, termasuk tadi yang ditanyakan Mas Faisal ya, pembangunan pertaniannya sendiri juga sudah kalang kabut sendiri. Kita belum bahas food estate di sini misalnya kan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Artinya kita harus melengkapi analisis untuk dijadikan advokasi yang lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Prof atas masukannya. Mungkin sedikit kalau saya boleh menyampaikan sepanjang yang saya tahu, kalau NDC Indonesia itu sebetulnya yang pertama sudah pernah kita sampaikan, Prof, yang 2941 itu disampaikan di tahun 2016 kalau saya nggak salah, tapi memang kemarin itu ada rencana untuk revisi ya, Prof, penguatan gitu, dan kelihatannya itu memang yang sepanjang kami tahu sih memang belum disampaikan. Jadi mungkin ini yang nanti kalau ada justifikasi lain ya kelihatannya di sana gitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin saya ingin mengundang kalau Mas Misbah, kalau ada yang mau ditambahkan dulu, Mas. Monggo. Baik, Mbak Kuki, terima kasih. Tadi menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Prof. Bustanul dan Mas Faris dan Mas Faisal gitu ya. Dan memang di generasi hijau ini, koalisi ini, kita sebenarnya juga punya 3 studi yang sedang kita matangkan gitu ya, untuk nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan sektor pertanian untuk peremajaan perkebunan. Ini juga kalau kita dorong ke depan, bagaimana peremajaan perkebunan ini di paling tidak 5 komoditas ya, di sawit, kakao, karet, kelapa, dan satu lagi kopi.
itu juga akan menyumbang penurunan emisi yang cukup signifikan ke depan. Nah, ini juga sektor yang lain adalah di sektor energi yang dikawal oleh kawan-kawan METI gitu ya. Dan satu lagi yang di persampahan ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Faris. Jadi dari diskusi kita kali ini, kita sebenarnya pengen memberi kontribusi, memberi masukan untuk hal-hal yang lebih sektoral juga gitu ya. Selain tadi yang sudah peta kebijakan maupun peta anggaran yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra maupun Pak Nur. Demikian Mbak Kuki sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Misbah. Dan mungkin seingat saya kemarin juga waktu kita ngobrol-ngobrol ya Mas Misbah, ini sebetulnya adalah diskusi pertama kita ya Mas ya. Betul. Ya. Monggo silakan. Mungkin mau ditambahkan mengenai itu Mas? Ya, ini merupakan FGD pertama dan ini menjadi payung kita ya, ingin melihat potret RKP yang sedang disusun saat ini maupun KMPPKF dan ke depan adalah RAPBN gitu ya. Nah, beberapa isu tadi yang sudah saya sempat sampaikan, ada isu pertanian, ada isu energi dan ada isu juga persampahan, itu nanti juga akan menjadi rangkaian diskusi berikutnya. Teman-teman generasi hijau maupun kawan-kawan yang hadir pada FGD kali ini. Itu Mbak Uki, terima kasih. Siap. Jadi ini juga kalau ini save the date walaupun belum ada date-nya gitu ya, tapi menginfokan saja bahwa akan ada rangkaian diskusi-diskusi selanjutnya dan mudah-mudahan niatan kita akan lebih masuk ke dalam masing-masing topik tadi itu, tapi ujungnya memang salah satu yang kita harapkan adalah ketiga isu atau ketiga sektor yang tadi disampaikan oleh Mas Misbah ini juga bisa mendapatkan support gitu di dalam APBN 2022 dan tentunya nanti terus ke depannya begitu, supaya ketiga sektor ini yang memang kalau kita lihat sangat hijau begitu, peran untuk ekonomi hijaunya sangat besar, ini bisa mendapatkan support terus dan berkontribusi terhadap ekonomi kita. Mas Misbah, kalau sudah tidak ada lagi dari Bapak dan Ibu juga sekalian, mungkin izinkan saya untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini, dan ya udah jam 5.45 juga gitu. Ini udah harus lari ini saya nyiapin buka puasa. Tapi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya berharap kita semua tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun sudah vaksinasi, jangan sampai kejadiannya justru habis vaksin kedua langsung pada sakit gitu ya. Kita tetap sehat dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini juga bisa memberikan kontribusi kepada kepentingan atau kemajuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.